Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya atas nama Nurul Azizah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya dari kelompok 5 dan di sini saya akan melakukan simulasi mengajar terkait materi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, jadi teman-teman, analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum itu khususnya yang berkaitan dengan materi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja merupakan proses penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu benar-benar relevan dan berguna bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupan nyata dan tantangan dunia profesional. Nah, proses ini melibatkan pengkajian terhadap tuntunan masyarakat serta perkembangan dunia kerja yang terus berubah akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Nah, dalam konteks ini, analisis kebutuhan bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Seperti keterampilan apa yang saat ini dibutuhkan oleh dunia industri, nilai-nilai dan kompetensi apa yang diharapkan oleh masyarakat dari generasi muda. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pengembangan kurikulum dapat menyusun isi pembelajaran, metode, serta strategi evaluasi yang tepat agar peserta didik mampu menjadi individu yang produktif, adaptif, dan berdaya asing. Nah, kemudian proses analisis ini biasanya dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pelaku industri, tokoh masyarakat, pemerintah, alumni, serta lembaga profesional melalui survei, wawancara, dan studi tren pekerjaan masa depan, dan diperoleh gambaran tentang kompetensi inti yang harus dimiliki oleh lulusan. Nah, kemudian hasil dari proses ini dianalisis untuk melihat kesenjangan antara kompetensi lulusan saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga kurikulum dapat diperbarui untuk menjembatani kesenjangan. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga yang tidak hanya mahir secara teknis tetapi juga mampu berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja dalam tim lintas disiplin, maka kurikulum harus diubah agar dapat membentuk kemampuan-kemampuan tersebut. Begitu pula jika masyarakat menghadapi tantangan lingkungan atau sosial tertentu, maka kurikulum itulah yang harus merespon dengan memasukkan nilai-nilai kelanjutan, toleransi, atau kewarganegaraan global ke dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya, analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum itu merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjamin bahwa kurikulum yang dirancang mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi ekspektasi berbagai pihak. Salah satu aspek utamanya dalam analisis ini adalah menelaah kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan tentu menginginkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan budaya, norma, dan kebutuhan sosial. Di sisi lain, dunia kerja menuntut lulusan yang siap berkontribusi secara profesional, memiliki kompetensi teknis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan cepat di berbagai sektor industri. Dalam praktiknya, analisis kebutuhan ini dilakukan dengan berbagai metode seperti survei, wawancara, studi dokumentasi, serta kajian terhadap tren global dan kebijaksanaan nasional. Para pengembang kurikulum biasanya melibatkan pemangku kepentingan seperti industri, lembaga pemerintahan, asosiasi profesi, dan alumni. Kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi-kompetensi kunci yang dibutuhkan oleh lulusan. Kompetensi inilah yang mencakup hard skills seperti keahlian teknis di bidang tertentu dan soft skills seperti komunikasi, etika kerja, kolaborasi, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, sebagai contoh, jika dunia kerja menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja yang melek teknologi dan mampu berinovasi, maka kurikulum itu harus memasukkan materi-materi terkait digitalisasi, pemrograman, analisis data, atau teknologi hijau.
Jika masyarakat itu mengalami perubahan sosial yang menuntut kemampuan literasi budaya, toleransi, dan kepedulian terhadap isu-isu global, maka materi pendidikan juga perlu diarahkan pada penguatan karakter, pendidikan multikultural, dan kesadaran sosial. Nah, artinya analisis kebutuhan ini harus bersifat dinamis dan terus-menerus diperbarui agar kurikulum itu tetap kontekstual dan relevan. Nah, kemudian hasil analisis kebutuhan ini tidak hanya memengaruhi isi kurikulum, tetapi juga strategi pembelajaran dan evaluasi. Pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata dinilai lebih efektif dalam menumbuhkan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat modern. Evaluasi pun harus mencerminkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara praktis, bukan hanya menghafal teori semata. Dengan demikian, analisis kebutuhan terhadap masyarakat dan dunia kerja dalam pengembangan kurikulum adalah sebuah proses strategis yang memastikan pendidikan tetap relevan dan berkualitas. Kurikulum yang baik bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi yang mampu hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang terus berubah. Melalui kurikulum yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, pendidikan dapat menjadi jembatan antara dunia sekolah dan kehidupan yang sesungguhnya, serta menjadikan lulusan sebagai agen perubahan yang siap membangun masa depan. Nah, adapun kesimpulannya, analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, merupakan langkah krusial untuk menjamin relevansi dan efektivitas pendidikan. Proses ini memastikan bahwa kurikulum itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan, sikap, dan nilai yang sesuai dengan tuntunan zaman, dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan tren masa depan. Kurikulum yang dihasilkan akan mampu mencetak lulusan yang siap menghadapi dunia kerja sekaligus menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Baik teman-teman, sekian dari materi yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.